Saat ini angka penularan COVID-19 di Indonesia cukup terkendali. Sejak 15 Oktober 2021, angka kasus sudah berada di bawah 1.000 kasus per hari dan keterisian tempat tidur di rumah sakit berada di bawah 4%. Meski demikian, masyarakat diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan menahan diri untuk tidak bepergian saat libur panjang akhir tahun untuk melindungi diri dari paparan COVID-19 dan mencegah terjadinya gelombang ketiga COVID-19. Pemerintah juga telah menyusun strategi jangka panjang menyikapi masa pandemi COVID-19 yang diprediksi masih akan berlangsung selama beberapa waktu ke depan. Pilihan terbaik bagi masyarakat saat ini adalah tetap menegakkan disiplin protokol kesehatan sebagai jalan menuju tatanan hidup baru. Cara ini masih efektif dalam mencegah penularan dan penyebaran COVID-19. Ya, jadi ada dua upaya yang harus menjadi strategi utama. Yang pertama adalah strategi dalam preventif promotif. Pada saat kita bicara strategi preventif promotif, maka peran daripada puskesmas, pusat kesehatan masyarakat di dalam satu bagian upaya edukasi ke masyarakat, termasuk juga kemudian mendorong, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama adalah sebagai role model di dalam mematuhi protokol kesehatan dan juga terkait dengan upaya cakupan vaksinasi, maka ini menjadi satu upaya yang harus dilakukan. Hulu preventif promotif. Hilirnya, nah ini juga yang kemudian kita siapkan, kita sudah mendapatkan juga yang namanya buku pedoman penanganan COVID, yang ini juga terus berkembang sesuai dengan update-update yang baru. Saat ini pun juga teman-teman dokter sebagian besar sudah tersosialisasi dengan upaya-upaya bagaimana penanganan pandemi COVID, penanganan pasien COVID, bagaimana treatment yang kemudian disiapkan. Tapi yang paling penting adalah bukan hanya SDM-nya, yang paling penting adalah kesiapan fasilitas kesehatan, kesiapan oksigen, kesiapan obat, alat kesehatan yang juga perlu menjadi perhatian. Kerjasama berbagai pihak sangat diperlukan dalam upaya mengendalikan pandemi COVID-19, terutama untuk mencegah gelombang ketiga dan melindungi diri dari paparan varian baru COVID-19 yang saat ini sudah terdeteksi di Malaysia. Vaksinasi juga masih menjadi senjata yang efektif dalam menekan angka kasus COVID-19 dan mencegah kematian akibat COVID-19, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia. Kami menghimbau kepada masyarakat yang pertama bahwa pandemi COVID-19 ini belum selesai di Indonesia. Jadi tetaplah untuk menjalankan aktivitas tapi dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, cakupan vaksinasi di beberapa wilayah juga masih kurang, maka ayo kita semua di dalam fase relaksasi sekarang, kasus yang sedang turun, maka kita upayakan cakupan vaksinasi ini bisa tercapai sampai akhir tahun 2021 ini. Jangan lupa, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Dipersembahkan oleh